Salam sejahtera saudara-saudara, kembali lagi di dalam program Renungan Harian pada hari ini bersama saya Diki. Ayat Renungan Harian pada hari ini diambil dari Kejadian 15 ayat 1-6 dengan tema damai di dalam kegelisahan. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara-saudara, damai di dalam kegelisahan. Setiap orang pasti memimpikan sebuah situasi ataupun perasaan damai sejahtera di dalam kehidupannya. Tidak ada orang yang tidak ingin hidup secara damai. Pergumulannya adalah apakah definisi damai bagi setiap kita, bagi setiap saudara ataupun bapak ibu. Bagi sebagian orang, kondisi damai itu adalah kondisi ketika di mana mereka merasa bahagia, tidak kurang suatu apapun. Adapun yang mendefinisikan bahwa damai itu adalah ketika seorang mampu melakukan ataupun memiliki segala sesuatu yang ia inginkan. Seorang remaja pun juga pernah berkata kepada saya, baginya damai itu ketika punya banyak uang. Memang uang tidak bisa membeli semua kebahagiaan dan perasaan damai, tetapi ketika mempunyai uang, maka segala sesuatu di dalam hidup yang memerlukan uang itu dia merasa tenang. Ia menyadari bahwa hidup itu memerlukan uang dan membelikan sesuatu yang membuat dia bahagia, itulah damai sejahtera. Seringkali kita mendefinisikan perasaan damai, bahagia, rasa aman itu bergantung pada situasi sekitar kita. Baik dari orang lain ataupun uang tadi ya, ataupun jabatan dan sebagainya. Namun ketika kita menghadapi suatu pergumulan, maka dengan mudah kita mengatakan, Pak, saya tidak merasa damai. Pak, saya merasa gelisah. Saya merasa hidup saya suram. Tidak jarang kita mengondisikan perasaan damai itu pada hal-hal yang kita sebut faktor eksternal, faktor di luar diri kita yang tidak bisa kita kendalikan. Kalau bertemu dengan orang yang kita jengkel, kita rasanya jengkel pada pagi hari, ataupun ada seseorang di keluarga kita yang kayak pagi-pagi sudah bikin kesel hati kita, maka kita merasa bahwa hari ini akan menjadi hari yang menjengkelkan sepanjang hari hingga matahari tenggelam. Maka ini menjadi suatu pergumulan bagi setiap kita. Permasalahannya seperti tadi dikatakan bahwa faktor-faktor eksternal yang ada di sekitar kita sejatinya tidak bisa kita kontrol, tetapi ternyata bisa datang kapan saja. Pergi tak diundang, pergi tak berpamit. Lalu padahal sejatinya kedamaian seharusnya tidak hanya bergantung pada situasi yang ada di sekitar kita saja, melainkan seharusnya kedamaian itu berasal daripada Tuhan saja, serta bagaimana kita mampu untuk percaya kepada Tuhan. Maka damai itu berasal dari dalam diri kita yang bersumber daripada Tuhan. Seberapa yakin kita mau untuk berserah serta percaya kepada bimbingan Tuhan. Dalam Kejadian 15 ayat 1-6 yang kita baca tadi menceritakan tentang Abraham yang sedang gelisah, Abraham yang sedang cemas. Di usianya yang sudah semakin senja, ia menunggu janji Tuhan tentang keturunannya yang akan menjadi bangsa yang besar. Tetapi sampai pada saat itu belum ada tampak tanda-tanda terwujudnya janji Tuhan itu. Boro-boro mau jadi bangsa yang besar, orang punya anak pun Abraham tidak bisa. Di tengah perasaan gelisah, perasaan cemas itu, Abraham diajak untuk keluar dari tendanya dan Allah menunjukkan langit yang cerah dengan bintang yang bertaburan layaknya pasir.
Dan seperti itulah dikatakan banyaknya keturunan Abraham nantinya. Mendengar itu, maka Abram yang pada saat itu dikatakan percaya. Kata percaya dalam bahasa Ibrani menggunakan kata aman, di mana ketika Abram menetapkan hati serta mendasarkan hati kepada Tuhan. Kata aman dalam bahasa Ibrani juga merujuk pada iman, yang menunjukkan imannya kepada Tuhan yang dipulihkan kembali dan mendapatkan sebuah pengharapan, keyakinan, serta penguatan di tengah pergumulan dan perasaan gelisah yang sedang ia hadapi pada saat itu. Di sini kita melihat bahwa rasa damai itu tidak menuntut situasi yang baik-baik saja. Rasa damai bisa muncul ketika kita tidak baik-baik saja. Rasa damai itu juga ternyata bisa muncul ketika kita merasa di dalam situasi yang penuh kegelisahan. Rasa damai itu berasal dari hati dan iman kepada Tuhan. Rasa damai itu berasal dari dalam diri serta bersumber dari keyakinan serta pengharapan kepada Tuhan. Perenungan bagi setiap kita adalah mampukah kita menghadirkan rasa damai dengan dasar percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mampukah kita merasa damai di tengah tantangan dan pergumulan yang sedang kita hadapi? Dan poin yang terakhir adalah mampukah kita menyatakan damai itu kepada orang-orang sekitar kita, orang-orang terdekat kita. Tuhan Yesus memberkati, kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal memimpin serta menguatkan setiap langkah kita.